Oke, selamat datang. Hari ini kita mau ngobrolin sesuatu yang, relevan banget buat kita semua. Gimana caranya kerja bareng sama kecerdasan artificial atau AI, bukan sebagai saingan, tapi justru sebagai rekan satu tim yang keren. Pernah nggak sih kalian ngerasa pas lagi pusing ngerjain tugas, butuh ide baru, rasanya pengen banget punya asisten? Nah, gimana kalau asisten itu AI? Itulah yang bakal kita bongkar bareng-bareng hari ini. Gimana AI bisa jadi co-pilot kreatif andalan kamu? Oke, pertama-tama yang paling penting nih, kita harus ubah dulu cara kita mandang AI. Jangan anggap dia sebagai sesuatu yang bakal menggantikan kita, tapi sebagai mitra baru buat kolaborasi yang kemampuannya luar biasa. Nah, kata kuncinya di sini itu sinergi. Gini deh, bayangin, kekuatan manusia digabung sama kekuatan AI itu hasilnya bukan cuma 2 kali lipat. 1 tambah 1 jadinya bukan 2, tapi mungkin 10. Hebat kan? Jadi, intinya gini, AI itu ada buat ngebantuan kita, buat ngasah kemampuan kita, bukan ngambil alih kerjaan kita. Justru dia bisa ngerjain hal-hal yang repetitif dan ngebosenin, jadi kita bisa fokus ke bagian yang lebih seru, inovasi, dan mikir kreatif. Oke, konsepnya sih udah kebayang ya, tapi prakteknya gimana? Ternyata ada 2 cara utama nih buat tim Apan sama AI. Jadi, kolaborasinya itu bisa ada 2 model. Yang pertama, kamu jadi kaptennya, AI jadi asisten. Yang kedua, kalian jadi partneran, 50-50, masing-masing punya tugas sendiri. Biar lebih jelas, yuk kita lihat contohnya langsung. Coba bayangin deh, kamu udah selesai nulis esai. Ide, argumen, semuanya murni dari otak kamu. Terus, kamu pakai AI kayak Grammarly buat ngecek grammar atau gaya bahasanya. Nah, di sini kan jelas, kamu yang megang kendali. AI cuma bantu moles biar makin kinclong. Nah, sekarang kita lihat model yang kedua, yang partneran. Contohnya gini, seorang programmer lagi bikin kerangka utama aplikasi. Sambil dia ngetik, AI kayak GitHub Copilot langsung kasih saran-saran kode. Jadi mereka tuh kerja barengan, real time, buat nyelesain programnya. Keren kan? Teori emang penting, tapi ngelihat langsung aksinya itu jauh lebih seru kan? Yuk, sekarang kita intip gimana kolaborasi ini benar-benar ngerubah cara kerja di dunia nyata. Di dunia desain, ini benar-benar game changer. Bayangin, seorang desainer tinggal ngetik deskripsi misalnya astronot lagi naik kuda di Mars, tapi gayanya lukisan Van Gogh. Dan, boom! Dalam hitungan detik, AI langsung ngasih beberapa pilihan visual. Proses brainstorming yang biasanya lama jadi super cepet. Tapi, ini bagian yang paling penting. Hasil mentahan dari AI itu bukan karya final. Pada akhirnya, tetap butuh sentuhan manusia buat ngasih nyawanya. Visi seninya, pemahaman konteks budayanya, polesan akhirnya, itu yang bikin sebuah karya jadi istimewa. Contoh keren lainnya ada di jurnalisme. AI itu bisa loh dengan cepat bikin draft berita dari data mentah, misalnya laporan keuangan perusahaan. Tapi, peran editor manusia itu krusial banget. Mereka yang harus cek ulang faktanya satu-satu, mastiin nggak ada yang keliru, dan yang paling penting, ngasih konteks biar pembaca paham. Oke. Tapi, kayak semua teknologi canggih, kita juga harus pinter-pinter pakainya. Biar nggak malah jadi bumerang, kita harus tahu apa aja risikonya. Yuk kita bedah beberapa bahaya tersembunyi yang perlu kita waspadai. Jadi, ada 3 resiko utama nih yang wajib kita tahu. Pertama, ada yang namanya halusinasi data. Kedua, bias algoritma. Dan yang ketiga, ini yang paling sering kejadian sama kita para pelajar, ketergantungan berlebihan. Istilah halusinasi ini kedengerannya emang agak aneh ya, tapi ini beneran ada. Jadi AI itu kadang bisa ngarang fakta atau bahkan sumber yang nggak pernah ada. Dia nggak sengaja bohong ya, tapi sistemnya itu emang bisa menghasilkan informasi yang aco dan kelihatan meyakinkan. Gini, AI itu kan belajar dari data yang kita kasih. Nah, kalau data latihannya itu udah cacat atau nggak adil, misalnya lebih banyak data tentang satu kelompok dibanding kelompok lain, ya AI-nya bakal belajar bias itu juga. Hasilnya, outputnya bisa jadi ikutan nggak adil. Nah, ini nih peringatan keras buat kita semua. Kalau kita keseringan nyuruh AI buat mikir dan nyelesain masalah, lama-lama kemampuan kita sendiri buat mikir kritis dan analisis bisa tumpul loh. Otak kita itu kan kayak otot, harus dilatih terus biar kuat. Terus solusinya gimana dong? Sebenarnya simple, tapi super penting. Ada satu aturan emas, selalu verifikasi. Jangan pernah telan mentah-mentah apa yang AI kasih. Anggap aja itu draft pertama, dan tugas kita sebagai manusia adalah jadi detektifnya. Cek faktanya, konfirmasi sumbernya. Oke, kita udah lihat konsepnya, contohnya, sampai risikonya. Sekarang, sebagai penutup, yuk kita rangkum gimana caranya pakai AI dengan cerdas dan efektif.
Anggap aja ini panduan main kamu. Langkah pertama, pakai AI buat ngasah skill kamu, bukan malah bikin skill kamu hilang. Kedua, kamu yang pegang setir, tetap pakai logika dan pemikiran kritismu. Dan yang ketiga, pakai AI buat bikin sesuatu yang baru, sesuatu yang sebelumnya mungkin nggak kepikiran. Jadi pada akhirnya kolaborasi dengan AI ini bukan soal cari jalan pintas ya, tapi soal membuka pintu-pintu baru, menemukan ide-ide gila yang sebelumnya nggak mungkin, sambil kita terus jadi versi terbaik dari diri kita sendiri. Jadi pertanyaannya sekarang udah bukan apakah AI bakal gantiin kita, tapi kita mau pakai AI ini buat apa? Alatnya udah ada di tangan kalian. Sekarang giliran kalian mau bikin karya sekeren apa.